Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat jasa beliaulah dan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka agama Islam ini sampai kepada generasi kita. Pada kesempatan kali ini, dalam video interaktif ini akan saya sampaikan materi berkaitan tentang jujur dan menepati janji sesuai dengan agenda pembelajaran kelas 9A SMP 4 Bojo. Sebelum kita masuk pembelajaran, ada tujuan pembelajaran yang harus kita pahami bersama agar pada saat pembelajaran kita sudah mengerti apa saja yang harus kita dapatkan berkaitan tentang tujuannya. Di tujuan pembelajaran ada 4 tujuan. Yang pertama yaitu dapat memahami dan mendeskripsikan materi jujur dan menepati janji. Yang kedua dapat menunjukkan dalil nakli terkait dengan jujur dan menepati janji. Yang ketiga yaitu dapat menerapkan perilaku jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir dapat menyebutkan contoh perilaku jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama kita akan menuju ke dalil jujur. Dijelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 30 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida. Ya artinya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah perkataan yang benar. Nah, di dalam dalil ini di sampingnya ada keterangan. Seseorang itu disebut jujur apabila berkata sesuai apa adanya dan sesuai dengan kenyataan. Jujur itu akan melahirkan ketenangan dan orang jujur akan dicintai oleh manusia lain. Selanjutnya yaitu ada hikmah berperilaku jujur. Yang pertama ada jujur adalah tindakan yang mulia. Yang kedua yaitu dengan jujur kita akan dapat dipercaya orang lain, karena ada sebuah ungkapan bahwasanya yang lebih mahal dari uang itu adalah kepercayaan, dan kepercayaan itu dilandasi dari sifat jujur. Yang selanjutnya yaitu dengan berkata jujur kita tidak akan membohongi diri sendiri maupun orang lain. Yang keempat, dengan jujur hidup kita tidak akan terasa was-was. Dan yang terakhir, jujur dapat membawa seseorang ke surga. Bayangkan saja ketika hikmah jujur itu seperti ini. Bayangkan saja apabila jujur kita praktekkan di lingkungan sekolah maupun lingkungan rumah, maka tentu saja kita sebagai manusia akan diliputi oleh rasa senang, tidak was-was, dapat mengantarkan ke surga dan kebaikan-kebaikan lainnya. Yang ketiga yaitu penerapan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Ada 3 hal di dalam berperilaku jujur dalam sehari-hari. Yang pertama, jika bersalah harus mengakui kesalahan. Ini dimanapun dan kapanpun. Terlebih lagi ketika kita bersalah, mengakui kesalahan lalu meminta maaf dimanapun, entah itu di rumah, di sekolahan, atau di lingkungan yang lainnya. Selanjutnya yaitu antara ucapan dan perbuatan harus sama. Yang terakhir yaitu memegang dan menjalankan amanah dengan baik. Itu adalah contoh penerapan perilaku jujur. Yang ketiga, contoh. Ini contohnya. Contohnya adalah saat kamu berjalan kaki secara tidak sengaja kamu menemukan dompet. Setelah dibuka ternyata isinya surat-surat berharga, sejumlah uang dan kartu identitas. Apa yang kamu lakukan? Tentu ketika kita sudah memahami materi
dan berusaha menerapkan perilaku jujur, maka perilaku kita ketika kita mendapatkan sebuah peristiwa tersebut, maka sebaiknya kita mengembalikan. Lanjut kita ke menepati janji. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Janji dalam kamus bahasa Indonesia adalah perkataan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Pengertian lain menyebutkan bahwa yang disebut dengan janji adalah pengakuan yang mengikat diri sendiri. Ingat, di sini kata kuncinya janji itu adalah ikatan yang mengikat diri sendiri. Ada beberapa macam janji di sini. Yang pertama ada janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, janji terhadap diri sendiri, dan janji terhadap sesama manusia. Selanjutnya, hikmah menepati janji ada 3. Yang pertama, terhindar dari sifat munafik, kemudian menjadi jalan untuk masuk surga Firdaus. Yang terakhir, kita akan terbebas dari tuntutan baik di dunia dan di akhirat, karena setiap janji itu pasti ada pertanggungjawabannya, dan setiap pertanggungjawabannya itu pasti ada tuntutannya. Yang ketiga, yang selanjutnya kita masuk ke bahaya ingkar janji. Ada 4 bahaya ingkar janji. Yang pertama, nantinya ketika kita ingkar janji, kita akan termasuk ke dalam golongan orang munafik. Yang kedua, semakin dijauhkan dari surga Firdaus. Yang ketiga, tidak memiliki wibawa, selalu dilecehkan dan selalu mendapatkan prasangka buruk dari orang lain, apalagi laki-laki. Karena sesuai yang kita pahami bahwasanya laki-laki itu yang dipegang adalah omongannya. Kemudian yang terakhir adalah tidak dipercaya orang lain, bahkan orang terdekat sekalipun. Itulah video interaktif yang dapat membantu proses pembelajaran teman-teman kelas 9A. Diharapkan dengan video interaktif ini teman-teman nanti bisa belajar dengan mudah dan bisa memahami materi menepati janji dan berperilaku jujur ini dengan senang hati, karena selain suara yang dapat didengarkan, di video interaktif ini ada gambar yang bisa disaksikan sebagai penjelas. Sekian dari saya berkaitan tentang materi jujur dan menepati janji. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.